Tribunus, dimanapun Anda berada, selamat pagi, terimalah salam Dharma dari kami, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pintu Dharma kali ini mengusung tema Sila Tiket ke Surga. Dalam Anguttara Nikaya, halaman 65, Buddha menyatakan beberapa keinginan yang wajar dari manusia awam, yaitu semoga kami menjadi sejahtera, mencapai kedudukan sosial yang tinggi, berusia panjang, dan setelah meninggal dapat terlahir di alam surga. Semua ini dapat dicapai dan tentu umat awam harus tahu caranya. Telah hadir di studio kami salah seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Wakil Ketua MBI Deli Serdang, pengawas Yayasan Dharma Cakra Buddhist Center, dan juga Sekretaris Yayasan Wihara Buddha Narada. Mari kita sapa beliau. Namo Buddhaya, Romo Sehi Widyananda. Namo Buddhaya, terima kasih kepada Lause Budi Rahman atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Tribun Medan dan semua kru. Ya. Luar biasa. Sama-sama. Ya. Nah, jadi, baik Romo, hari ini kita ingin membahas satu hal, yaitu impian umat manusia untuk sejahtera bahagia. Definisi sejahtera ini tentu dalam koridor masih duniawi, karena belum menjalani kehidupan suci sebagai bhikkhu. Jadi Buddha telah mengatakan wajar kalau masih ingin kaya, terkenal, sehat, dan meninggal mau masuk surga juga. Nah, jadi Romo, ya berkaitan dengan sabda ini, apa boleh kita mengetahui bagaimana caranya supaya kita menjadi bahagia? Silakan Romo. Lause, gini, banyak yang mengatakan bahwa ajaran Buddha itu hanya penderitaan. Ya. Itu tidak betul. Ya, Guru Agung kita menjelaskan bagaimana sebagai umat awam kita bisa boleh mencapai kesuksesan, bahagia di saat ini dan lahir di alam bahagia. Dalam Anguttara Nikaya 839, Romo. Dijelaskan, saya baca supaya lebih jelas ya, supaya sesuai ya. Ya, Romo. Wahai para bhikkhu, terdapat 8 arus jasa. Arah kebaikan. Hara kebahagiaan. Hara di sini maksudnya sari ya. Sari-sari yang diperlukan untuk bahagia. Yang surgawi. Yang matang menjadi kebahagiaan. Yang bisa menghantarkan ke surga. Romo. Dan menghasilkan apapun yang kita inginkan. Disukai dan menyenangkan. Menghasilkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Begitu jelas bahwa kita sebagai umat Buddha boleh mendapatkan apa itu yang duniawi dan akhirat. Oh, ternyata ada ya, Romo. Apakah 8 itu? Dijelaskan lagi. Pertama, bernaung kepada Buddha. Bernaung kepada Dhamma. Bernaung kepada Sangha. Ada 3. Nah, 3. 6. Berarti 5 lainnya, yaitu tidak lagi melakukan pembunuhan makhluk hidup serta menghindari darinya. Kelima, tidak lagi mengambil apa yang tidak diberikan dan menghindari darinya. Keenam, tidak lagi melakukan perilaku seks yang salah, Romo. serta menghindari darinya. Ketujuh, tidak lagi membunuh, mencuri, asusila. Tidak lagi mengatakan perkataan dusta dan menghindari darinya. Dan kedelapan adalah tidak lagi minum minuman anggur, minuman keras, serta zat-zat yang memabukkan penyebab kecerobohan. Serta menghindari darinya. Termasuk makanan ya? Iya. Berarti itu ada 8 syarat. Romo. 8 arus jasa. 8 arus jasa. Nah, jadi bagaimana kita umat Buddha Romo. Menghormati, menghargai apa yang ditulis dalam Anguttara Nikaya ini. Romo. Pertama begini, dan ini umat Buddha sudah tidak melakukannya secara kontinu. Sebenarnya menurut saya ini adalah warning tiap hari untuk umat Buddha. Warning ya? Warning tiap hari. Kenapa? Karena Buddha mengatakan bahwa silena sugatinganti. Bahwa dengan melaksanakan sila, kita akan lahir di alam surga, alam bahagia. Kenapa judulnya saya buat surga, sila adalah tiket ke surga. Dan bukan itu saja. Silena boga sampada. Dengan melaksanakan sila akan tercapai
kekayaan di dunia ini dan kekayaan batin. Oh, bisa kaya? Iya. Sila. Silena nibutinganti. Berarti dasar dari sila ini kita bisa mencapai nibbana. Iya. Oh. Lawatlah sila dengan sebaik mungkin. Jadi sila itu penting sekali ternyata. Jadi cara merawatnya begini, Romo. Kita seharusnya sebagai umat Buddha, kita harus parita setiap pagi dan malam hari. Baca parita. Ya. Kan dalam pembacaan parita itu di sana ada tisarana. Tisarana. Ya. 3 arus jasa pertama. Bahwa kita berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya. Kemudian setelah kita baca tisarana, kita harus kuatkan keyakinan kita. Bagaimana cara kuatkannya? Iya, Romo. Bahwa saya, setelah kita baca tisarana, Budang Saranang Gacchami, Dambang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami, dan seterusnya, saya Sehiwidyananda berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha selama-lamanya sampai tercapainya Nibbana. Oh, demikian. 3 kali kita ulangi dan kemudian semoga keyakinan saya Sehiwidyananda kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha tak tergoyahkan sampai tercapainya Nibbana. Nibbana. Dimanapun kita lahir, kita berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lahir sebagai dewa, kita lahir di tempat yang ada Dhamma. Lahir sebagai manusia, kita tetap mencari Dhamma. Iya, Romo. Nah, dan biasanya dalam pembacaan parita suci itu kita tentu ada pengambilan sila, betul? Iya, Guru? benar, Romo. Iya. Sila itu kita ambil pagi dan malam itu adalah warning kepada umat Buddha. Oh, iya. Bahwa sila itu adalah pondasi dari ajaran Buddha. Ajaran Buddha ya, Romo ya. Pondasinya kokoh, di atas akan kokoh. Begitu, Romo. Jadi itu landasan dasar. Iya, Bahwasanya setiap pagi kita harus berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kemudian mengokohkan diri. Dan sebagai warning atau peringatan bagi umat manusia untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berdusta, asusila, dan bahkan makan, minum sesuatu yang mengakibatkan kecerobohan. Dalam bahasa awam artinya mabuk atau kecanduan. Ya, nah, betul. inilah landasan yang membuat seseorang memiliki jodoh pada yang namanya kekayaan dan kebahagiaan. Baik, Romo, kalau boleh lebih konkret itu, sila itu siapa yang menciptakannya atau siapa yang menjelaskannya, Romo? Dan mengapa harus dipraktekkan dan tidak boleh tidak? Pertama-tama, begitu banyak sutta-sutta yang diajarkan guru agung kita mengenai pentingnya sila. Iya. Ya, umat Buddha tentu mengetahui bahwa intisari ajaran Buddha 3. Dana, sila, samadhi. Oh, dana, sila, samadhi. Ya, dalam Owada Patimokkha dijelaskan begitu jelas. Oh, ya. Tidak melakukan kejahatan. Ya. Tidak melakukan kejahatan bagaimana caranya? Yaitu dengan menjalankan sila. Oh, demikian. Iya. Sila itu kan ada sila rendah, sila menengah, sila atas. Iya. Sila menengah itu dalam ajaran Buddha adalah Pancasila, 5 sila. Iya, Romo. Kemudian sila menengah adalah sila atas sila, upastata sila, dan 10 sila, dasa sila. Dan yang atas adalah silanya para biku, 227 sila. Oh, berarti tadi tersebut Pancasila tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, kemudian tidak berbicara sembarangan, kemudian tidak makan minum yang mengakibatkan kecerobohan. Aku melatih diri. Melatih diri ya? Iya. Oh, kemudian yang 8 sila apa lagi tambahan 3-nya, Romo? Oh, tambah 3. Pertama kan perbedaannya di sila ketiga. Sila ketiga? Iya. Dari 5 sila tadi ya, ada perbedaan sila ketiga. Sila ketiga biasa kan kalau Pancasila kan kamesu micacara. Iya, Romo. Bahwa suami istri boleh campur. Oh ya, sebagaimana biasanya. Itu hak mereka kan? Iya. Berarti tidak melakukan perbuatan asusila di sila ketiga itu. Walaupun terhadap pasangan ya? Iya, asusila maksudnya begini. Iya. Berzina. Oh, tidak boleh berzina. Ya, atau Romo. Tidak sesuai dengan moralitas masyarakat. Moralitas masyarakat. Ya. Nah, Romo, sebelum lanjut ke yang tadi, definisi berzina itu batasannya mana-mana aja? Kepada siapa yang nggak boleh, pada siapa yang boleh tadi, Romo? Begini ya, kalau batasannya sampai mana? Kalau sesuai ajaran Buddha kan, bahwa sudah dewasa, tidak tanggung jawab lagi orang tua itu tidak termasuk berzina. Tetapi kan begini, kita ini hidup di daerah Timur Indonesia. Beda dengan tradisi di Barat sana. Benar, Romo. Nah, jadi misalnya begini, ya,
dengan seorang janda. Ya. Kan dia tidak tanggung jawab lagi. Benar, dia bebas ya. Ya. Tapi misalnya kita dengan janda tersebut bisa diraja kepling. Nah, jadi benar, ya? itu tidak sesuai dengan moralitas masyarakat. Kenapa saya katakan tidak sesuai moralitas masyarakat? Iya. Ya, begitu. Dalam artian tidak tepat nilai-nilai dan etika ya Romo ya. Walaupun dianggap dia itu janda, kita pria ya. Nah, misalnya apa-apa, gitu. Anda lajang. Ya. Nah, tapi kalau misalnya udah berumah tangga dengan siapa saja tidak boleh kecuali pasangan Anda. Nah, itu namanya sila ketiga. Sila ketiga Nah, ya. Dari perbedaan sila ketiganya atas sila yaitu bahwa biarpun dengan istri sendiri, saat kita mengambil atas sila, biasa atas sila kita ambil 4 hari dalam 1 bulan ya. 4 hari dalam 1 bulan. Hari apa aja Romo? Ceit, lunar pertama. Hari pertama. Oh, ya. Cepek, lunar hari ke-8. Capgo, lunar hari ke-15. Iya. Kan 23, Jisa. 23, lunar tanggal 23. Nah, jadi kalau pagi kita ambil sila, Romo. Kenapa penting pada waktu pagi atas sila kita ambil sila? Romo. Karena itu termasuk memogram alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Oh, untuk disiplin ya? Untuk disiplin dan begini. Banyak mengatakan bahwa dia takut mahnya kambuh. Ya, Romo. Ya. Romo sering ikut retreat kan? Benar. Di retreat itu kan banyak juga yang penyakit mah. Kenapa kok tidak kambuh? Ya. Nah, itu pikiran. Ya. Jadi kalau misalnya pagi kita ambil sila, kita baca, kita tahu kita penyakit mah, kita baca 2 kali, 3 kali sila itu. Ya. Bahwa saya, kalau yang ke-6 itu Wikala Bojana ya. Wera manis kapadang sama diami. Bahwa saya setelah jam 12 siang tidak makan lagi. Saya kenyang sampai besok pagi jam 6. Iya, Romo, ya. Karena pikiran itu kan dibuang tidaknya. Iya, Romo. Saya kenyang sampai besok pagi jam 6. Mudah-mudahan kita tahan sampai besok pagi jam 6, tidak kepikiran mau makan. Oh, menahan diri ya, Romo. Nah, menahan diri. Oh, ternyata seperti itu. Nah, ya. Yang ke-7, perbedaannya kan tadi yang ketiga. Yang ketiga. Tidak melakukan perbuatan tidak suci. Brahmacharya ya disebutkan ya. Yang kelima Wikala Bojana. Setelah jam 12 siang sampai besok pagi jam 6 tidak makan lagi. Tidak makan lagi. Tapi perbedaan dengan ajaran lain, kita boleh minum. Oh ya. Di Buddhis boleh minum ya. Boleh minum, tapi minuman yang tidak mengenyangkan. Contohnya bagaimana itu? Kalau minuman yang tidak mengenyangkan misalnya air putih. Oh, kacang hijau boleh, Romo? Kacang hijau dia mengenyangkan, itu tidak boleh. Seperti itu. Kecuali sarinya aja. Sari yang bening gitu. Bening maksudnya? Itu, bening. Tidak ada serat-serat. Ya. Alpukat tidak boleh. Susu tidak boleh. Oh, susu tidak boleh juga ya? Ya. Dan ada perbedaan tradisi Myanmar dengan tradisi Thailand. Apa itu, Romo? Teh di Thailand boleh. Di Thailand boleh. Teh manis misalnya Thailand boleh. Tapi di Myanmar tak boleh. Oh, seperti itu. Saya pun bingung kenapa begitu. Terakhir saya tahu. Ternyata teh itu di Myanmar dibuat makanan. Sayuran. Begitu ya, Romo ya? Teh itu sayur ya di Myanmar. Sayur. Jadi termasuk sayuran. Sedangkan di Thailand adalah minuman. Thailand adalah minuman ya. Oh, intinya kalau bagian yang bisa dikunyah, digigit, itu termasuk pelanggaran sila ya. Iya, begitu. Jadi lewat jam 12 itu menahan diri untuk tidak makan lagi. Mengendalikan mulut ya. Oh, seperti itu. Gini, Romo. Kadang-kadang setelah kita ambil atas sila, malam kan biasa kita makan. Iya, benar. Ada perasaan lapar. Iya. Kita sadari, lapar ini adalah sesuatu yang biasa. Kenapa biasa? Karena biasa kita makan, sekarang kita tidak makan. Iya, Romo. Tetapi saya lapar ini, perasaan lapar ini, karena saya menjalankan ajaran Buddha. Menjalankan ajarannya guru agung kita yang luar biasa. Iya, Romo. Kita menahan diri supaya batin kita tambah kuat. Pengendalian diri. Ada 2 nafsu yang susah ditaklukkan oleh kita manusia. Pertama adalah tentu nafsu suami istri. Nafsu suami istri. Iya. Yang kedua adalah nafsu makan. 2 itu ya? Iya. Di atas sila kita berusaha taklukkan 2 nafsu ini. 2 yang sangat mengusik batin ya, benar. Iya. Makan itu, perut kita itu seperti jurang yang tak ada batas. Benar, mau terus ya. Mau terus. Selera itu nggak berhenti-berhenti gitu. Umur 50 tahun udah nggak tahu berapa ton makanan masuk ya kan, lewat aja ya. Benar, Romo. Ya. Begitu juga dengan nafsu satu lagi itu. Nafsu indria mau ya. berapa cantik perempuan, tetap tidak bisa menahan diri. Bukan, tidak bisa
melawan hukum alam. Oh. Cantik karena muda. Oh. Cantik karena muda, betul Romo? Benar, benar. Iya, iya. Tetapi kecantikan di luar itu tidak kekal. Iya. Terkena hukum anicca, perubahan. Hukum anicca ya, perubahan itu ya. Tetapi Ya, kita Romo. dengan istri kita, bukan kita lihat luarnya aja. Iya. Kita lihat hubungan Emosionalnya. batin, emosional. Iya, mental Itulah yang juga. bertahan lama. Kecantikan itu, ikatan cinta itulah yang bertahan lama sampai tua. Oh, iya, iya. Jadi kalau diikuti terus nafsu itu ya nggak habis-habisnya ya, Nah, Romo ya. dulu di Iya. Tiongkok, raja-raja Iya. sampai 10.000 selir. Wah. 100.000 selir. Bagaimana itu? Apa cukup? Sampai 10.000 ya Tribun. Ah. Wah, itu sangat di luar kendali ya. Itu sangat di luar kendali. Bayangkan itu. Itu menandakan apa? Bahwa nafsu itu tidak akan puas. Benar, saya Tidak membayangkan terpuaskan. korban itu bagaimana ya. Nah, Dia seorang raja, sementara wanita 10.000, dia tentu butuh kasih sayang, butuh perhatian ya. Kemudian ditelantarkan begitu, apakah dia bahagia? Nah, ini adalah satu cacat dari perbuatan juga. Nah, tadi sudah 7 Romo, yaitu 5 ya. dari Pancasila, Tribunas, dikatakan oleh Romo, ketika seorang umat awam yang dewasa, diketahui kita mempraktekkan 5 sila, tidak membunuh, mencuri, berdusta, asusila, dan makan minum minuman yang bisa mengundang ketagihan. Tetapi ada hari puasa umat Buddha, yaitu pada hari lunar ke tanggal 1, 8, 15, 23, umat Buddha itu mempraktekkan 8 sila. Nah, sila ketiga ini berbeda, yaitu hidup suci, yaitu abrama. Mereka tidak mempraktekkan sesuatu yang tidak suci, walaupun terhadap istri sendiri, kita tidak menyentuh, bahkan berpikir untuk sesuatu yang memang hari biasa dianggap wajar. Nah, yang ke-6 tadi adalah wikala bojana, menahan diri untuk tidak makan. Dipertegas oleh Romo Sehi, ada 2 nafsu yang sangat mengusik manusia, yang paling sulit untuk dikendalikan adalah nafsu biologis manusia dan nafsu makan. Nah, kedua ini dikendalikan pada hari Uposatha. Dan setelah mengetahui adanya wikala bojana, kita tentu ingin mengetahui kelanjutannya. Yang ke-7 itu apa, Romo? Naca gita wadita wisuka dasana malaganda wilepana darana mandana wibusana thana weramaniska pedang samadiami. Apakah itu, Romo? Ya, saya baca aja ya. Ya, Aku bertekad melatih diri untuk menghindari menari. menari, Ya. Menyanyi, menyanyi. bermain musik, melihat pertunjukan, tidak memakai wewangian, Ya, kosmetik untuk tujuan menghias diri. menghias diri ya. Itu yang ke-7. Oh, Romo, kadang-kadang di waktu kita shower, mandi, kita berteralala trilili karena suaranya eko. Itu boleh nggak, Romo? Pada hari Uposatha, kita nyanyi-nyanyi, geleng-geleng kepala, gembira lah gitu. Lauster, Ya, Romo. faktor pencerahan pertama adalah sati. Sati, apa itu, Ada Romo? 7 faktor pencerahan. Oh, Gerbang pertama adalah sati, sati. perhatian. Perhatian terus-menerus. Ya, Romo. Jadi kenapa Ceit, Cepek, Cap Goji Sa? Ya, hari Kita luar. melatih sati, Sati ya. perhatian kita, kesadaran kita, Oh, mindfulness. mindfulness. Jadi pada waktu kita atas sila misalnya ya, Iya, Romo. kadang-kadang kita biasa makanan kecil, kita lupa. Ya, Ya, kita biasa nyanyi-nyanyi, kita lupa. iya, Romo. Nah, itulah gunanya melatih diri namanya. Oh, Jadi pada waktu kita nyanyi kecil, kita sadar, oh, saya sedang atas sila. iya. Kadang-kadang kita silap biasa itu manusia. Biasa ya, Nah, Romo, tapi ya. kita harus segera sadar, oh, saya sedang atas sila. Ya, Termakan makanan kecil. iya, Romo. Ah, saya sedang atas sila. Dibuang lagi. Iya, Romo. Ambil lagi sila, duduk sila. Saya mengambil lagi 8 sila. Oh, Ini menunjukkan apa? Bahwa kita bisa salah. oh. Kita bisa silap. Iya, Romo. Tetapi silap itu jangan diteruskan. Udahlah, 5 Jangan- sila aja. Jangan terus diulangi ya. Nah, Oh, jadi kehidupan sehari-hari pun begitu. Kita ambil kembali 8 Ya. sila itu. Salah itu biasa. Ya, Itu Romo. teman-teman, salah itu biasa. salah itu biasa Tetapi jangan diteruskan kesalahan itu. ya. Ya, Kalau bisa jangan ulangi kesalahan yang sama. benar, Romo. Nah, itulah gunanya sati, mindfulness, latihan atas sila ini. Atas sila. Berarti intinya latihan 8 sila itu adalah kesadaran Kesadaran. yang paling penting ya. Iya. Jadi jangan bablas gitu ya, Romo ya. Iya. Sedikit lagi, Romo. Kalau pekerjaan saya di dunia broadcast atau saya adalah seorang singer penyanyi, bagaimana itu, Romo? Apakah hari itu saya tidak berkarir atau tidak bertugas? Bagaimana eloknya, Romo?
Pertanyaan yang luar biasa ya. Itu boleh nggak, Romo? Misalnya ada yang namanya, oke lah. Sekarang begini, menyanyi itu kan, kalau seorang yang menjiwai nyanyi, dia pakai perasaan. Oh ya. Nah itu yang susah. Oh. Betul, Romo? Benar, Romo. Mau menggugah audiens, Ya. pada waktu sedang menyanyikan lagu cinta, dia harus seperti sedang jatuh cinta. Menjiwai ya. Nah, sedangkan Iya, Romo. Oh, nah, jadi itu masalahnya. oh berarti ini terkait dengan tadi sati ya. Kita sadar kita Atau sedang gini, latihan. Ya. misalnya pada waktu CP ada tugas nyanyi, Iya, Romo. kita boleh ganti check out. Oh, Satu diundur ya, hari, diundur. atau maju 1 hari. Ya, Itu latihan. Itu namanya kan kita melatih diri. Benar, Romo. Jadi tidak ada alasan untuk bolos dari latihan sila. Iya. Ya, Romo. Nah, setelah tadi ada yang ketujuh, yang kedelapan apa, Romo tadi? Menahan diri untuk tidak makan, menahan diri untuk tidak bablas dalam nafsu biologis, nafsu makan, kemudian menahan diri untuk tidak menari, bernyanyi, mempercantik diri ya, Romo. Iya, betul. Nah, wangi-wangian ya. Iya. Kalau dia kerja di bank gimana, Romo? Dia harus sanggul, Romo. Harus tanggul ya. Harus sanggul. Boleh nggak itu? Ada pengecualian nggak Nah, di gini. sila ini? Melaksanakan atas sila itu kan ada sedang, keras. Iya, Romo. Kita ambil yang sedang-sedang aja. Oh, Jadi harus ada perbedaan begini. Kalau sanggul itu kan harus wajib misalnya. Wajib ya. Wajib karena kerjaan ya, sanggul. oh, Tapi minyak wangi kita boleh tidak pakai. ya. Nah, boleh tidak pakai. Merias diri sekedar aja, tidak seperti biasa. Oh, Supaya tidak nampak. Nah, kan yang penting kan inner beauty ya, betul nggak? oh benar. Lause. Romo. Iya. Nah, dan yang kedelapan itu Ucasayana Mahasayana Wera Mani Sikap Pedang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi, besar, dan mewah. Tinggi, besar, dan mewah. Oh, seperti itu ya. Tapi itu prakteknya kita harus fleksibel. Fleksibel. Ya. Berarti tempat tidur yang tinggi itu ukurannya berapa kira-kira? Biar awam ini mengerti, Romo. Biasa kan kalau kita lihat tempat tidurnya Bante 1 kaki ya. 1 kaki. Ya. Jadi kalau misalnya saya biasa kalau atasila dengan Iya. istri, karena kami Iya. sama-sama atasila ya. Oh, luar biasa sekali. Wah. Kami beli tempat tidur yang kasur aja. Kasur, ya. Taruh di lantai, kami tidur. Batas tengah, Ya. dia satu kasur, saya Iya. satu kasur. Oh, Nah, iya. gitu. Tapi kita batas tengah. Ya. Berpisah ya, Romo ya. Kita ini melatih diri. Ya. Seorang biku, ya saya lihat ya, yang latihannya keras, Ya. bahkan binatang yang betina dia nggak sentuh pada. Oh, seperti itu. Jadi sebenarnya pada waktu atasila ya, saya laki-laki, anak perempuan saya usahakan tidak menyentuh. Ini namanya melatih diri. Melatih diri. Ya. Melatih diri. Itu Sampai nanti sangat bagus. Begitu fokus ya. Itu kan tidak melekat namanya. Belajar benar. tidak melekat. Ya, ya, Romo. Kalau nggak telepon anak nggak bisa tiap hari. Kadang-kadang ada yang telepon anak tiap 2 jam, 3 jam. Betul, Romo? Benar, Nah, benar. khawatirnya luar biasa. Iya. Sedangkan salah satu yang harus dipelajari dalam ajaran Buddha adalah tidak melekat. Tidak melekat ya. Bagaimana tidak melekat? Nah, bagaimana itu, Romo? Nah, prakteknya ya salah satu di atas sila ini. Oh, pengendalian diri. Jadi kalau misalnya Romo nanti sayang betul sama anak perempuan. Iya. Papa biasa sayang sama anak perempuan. Iya, benar. Tiap hari gendong anak perempuan. Benar. benar sekali itu. Ya. Ya, benar sekali. Kita belajar. Ya. Tergantung Romo. Ya. Mau yang lause, mau yang sedang, Iya. keras. Sedang atau keras ya. Nah, kalau yang sedang kita anak perempuan cincai-cincai lah kan gitu. Biasa lah ya, fleksibel ya. Tapi kalau mau berlatih diri, Iya, Romo. sati kita perhatikan. Oh, saya lagi atas sila. Iya. Tidak boleh bersentuhan dengan lawan jenis. Oh, sampai sedemikian ya, begitu. Romo. Oh, berarti inti sari dari latihan 8 sila ini adalah kesadaran dan pengendalian diri untuk melepas kemelekatan. Iya. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang terpikirkan apa diwejangkan oleh Romo ini benar ya. Pada hari-hari tertentu kadang kita kok pingin banget makan bakso. Nah, walaupun hari hujan, kita cari sampai ke tokonya, ternyata tutup. Kecewanya nggak ketulungan. Ya, Romo. Penderitaannya. Benar. Ingin main futsal, main basket, hujan lapangannya basah. Jadi ini menimbulkan duka atau penderitaan. Jadi kemelekatan itu memang sering memberikan kita ketidaknyamanan. Nah, tadi praktek 8 sila. Tadi Romo ada menyebutkan ada 10 sila lagi tuh.
Siapa yang mempraktekkan itu, Romo? Untuk umat awam atau siapa itu kira-kira? Itu Samanera. Samanera. Samanera sama Samanera. Samanera ya. Sila ke-10 itu apa itu, Romo? Itu ya. Ya. Sila ke-10 ya. Apakah termasuk tidak memegang uang? Oh iya betul. Saya sampai lupa ini. Ya, saya kebetulan bertanya seperti itu. Ya. Iya. Ya. Tidak memegang uang. Iya, Romo. Dan satu lagi saya pun lupa, Romo. Ya. 10 sila itu. Pokoknya 10 sila, silanya Samanera. ya. Yang berhubungan dengan emas dan uang ya kalau tidak salah ya. Dia tidak memegang alat tukar duniawi. Iya, betul. Ya. Betul. Oh, sampai begitu detail ya. Nah, Tribuners, setelah kita mengetahui bahwasannya Buddha telah bersabda ada 8 arus yang menghasilkan hara atau intisari kebahagiaan bagi mereka yang mempraktekkannya. Ya, tadi ada pembagian sila yang sila kecil, sila ringan, dan volume praktek yang fleksibel dan praktek yang penuh perhatian. Ya, kita tentu ingin bertanya satu lagi. Nah, salah satunya adalah apa manfaatnya kita berlatih sila sampai demikian telaten? Sebulan itu 4 hari pula, ya Romo. Ya, bahkan mungkin ya. pada hari-hari yang lebih besar, pada hari ulang tahun, hari meninggalnya orang tua, banyak sekali yang mempraktikkan uposatha sila ini. Nah, kita tentu ingin tanya, masyarakat tanya, apa sih hadiahnya, manfaatnya, benefitnya mempraktikkan sila, Romo? Sila itu sebenarnya ada pelindung dunia. Oh, sila pelindung Sila dunia. itu adalah pelindung praktisinya. Oh, seperti itu. Iya. Saat ada yang meninggal, Iya, Romo. banyak yang ada umat yang menanyakan sama guru kita ya, Iya, Romo. Bante Jinadamo Mahatera. Iya. Apa yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai anak? Iya, Romo. Bante bilang, jadi biku sementara, Samanera sementara. Iya, Romo. Oh. Nah, itu guru kita menunjukkan kepada sila bahwa kita berlindung kepada sila. Ya, Sila itu sangat penting. Dalam Jina Jaya Panyara Gata awal-awal dikatakan, putang kamu labe putang, iya. dana kamu labe danang, Iya, Romo. ati kaya naya dewanang piatang sutawa. Iya, Romo. Ingin mendapatkan putra, dapat putra. Oh. Ingin mendapatkan berkah, mendapatkan berkah. Apa Iya. syaratnya? Iya, Romo. Bila tubuh dilatih dan dijaga dengan baik, Iya, Romo. sila, Iya. para dewa akan menyayanginya. Jadi kita tidak perlu memohon kepada dewa. Iya. Harumnya sila yang kita jalankan, Iya, Romo. itu para dewa sangat menyukai. Oh, mereka mengetahuinya. Iya, para dewa akan mengetahui mana yang benar-benar laksanakan sila dengan benar, Iya, Romo. dengan tulus, menghormat sila itu. Sila harus kita hormati. Oh. Karena sila adalah karcis kita ke surga. karcis ke surga ya. Silena sugatinyanti. Iya. Sila itu harus kita junjung tinggi. Iya. Kalau kita junjung tinggi, kita akan melaksanakan sila pada waktu ada orang ataupun tidak ada orang. Karena sebenarnya sila itu paling bermanfaat untuk diri kita sendiri. Iya, Romo. Mm-mm. Oh. Berarti mereka yang mempraktikkan sila, satu tadi dikatakan ingin mendapatkan putra. Ya, kemudian dijaga para dewa. Wah, ini berkah yang luar biasa, kita tidak usah lagi ya dijempi-jempiin dan sebagainya. Tetapi dengan kesadaran mempraktikkan sila, para dewa menyukai kita, Tribuners. Nah, selain itu, kalau dipraktekkan secara konsisten nih, saya pegang sila nih sampai meninggal, saya kemana saja, Romo? Gini, Romo, dalam Upostata Sutta, Iya, Romo. Buddha lebih kurang menjelaskan, saya kasih kesimpulannya ya. Pada waktu itu ada 16 kerajaan di India pada Iya. waktu itu. Buddha mengatakan bahwa begini, bahwa harta di 16 kerajaan ini, Iya. permata kekayaan di kerajaan ini Iya, Romo. diberikan kepada kita tidak Iya. sebanding dengan menjalankan Uposatha sila ini. Oh, Kenapa? demikian bernilainya. Kita tanya-tanya kenapa begitu Iya, bernilainya iya, Romo. atas sila ini. Iya. Karena kebahagiaan di dunia ini tidak sebanding dengan kebahagiaan di surga. Di surga ya. Oh. Umur manusia sangat pendek. Iya. Sekarang umur manusia 72 tahun ya. Ya, sekitar Rata-rata 70-an 70 ya. tahun. Iya, Romo. Anda terlahir sebagai seorang raja. Iya, Romo. Paling bisa menikmati kejayaan 50 tahun, betul? Iya, benar.
50 tahun sudah ujur gitu, udah tua. Udah ujur. Nggak kuat lagi. Meninggal. Ya, Romo. Sedangkan di umur dewa sangat panjang sekali. Berapa umur dewa, Romo? Umur dewa yang paling rendah, Iya. satu Maharajika dewa, Iya. dikatakan bahwa mereka 1 hari 1 malam, Romo. kita itu 50 tahun. 50 tahun 1 hari, Tribunus. Iya. Jadi kalau misalnya mereka bisa, umur sana kan bisa hidup sekitar 5 juta tahunnya, 500 tahun. 500 tahun. Coba saya lihat ya, apa tulisannya. 500 tahun. Saya pernah baca katanya 16 juta tahun. Benar ya, Romo? Tingkat paling rendah 9 juta tahun manusia. 9 juta tahun manusia. Bayangkan. Jadi ada 6 tingkat ya. 6 tingkat alam dewa. Iya. Iya. Satu Marajika. Yang pertama ya. Kemudian tempatnya Saka Dewa Raja. Saka Dewa Raja. Tawatimsa. Tawatimsa, ya. Yama. Tusita. ya. Nimanarati. Paranimita. Wasawati. Ada 6 ya. Yang ke-6 itu kalau dihitung umur manusia 9,2 lebih kurang miliar tahun manusia. Wah, Tribunus, 9,2 miliar tahun usia alam dewa. Buddha mengatakan para umat laki-laki perempuan yang melaksanakan 8 sila ini kemungkinan meninggalnya di 6 tingkat alam ini. Salah satu di antara 6 itu ya, Romo ya? Iya, begitu, Romo. Oh, ternyata praktek sila membuat kita setelah meninggal dapat mengunjungi salah satu alam dewa. Dan usia alam tertingginya adalah 9,5 miliar ya? 9,2 miliar. Saya minum sebentar, ya, silakan Romo. Dan alam yang paling dekat itu usia 1 harinya adalah 50 tahun bumi, Romo. Dengan mempraktekkan sila pengendalian. Ya, betul. Jadi boleh nggak tadi Romo mengatakan 16 kerajaan di dunia ini, semua harta yang dikumpulkan tidak sebanding dengan praktek sila. Nah, pertanyaan saya gini, ada 2 insan manusia, yang satu kaya raya, yang satu kebalikannya, sangat miskin ini. Nah, jadi kadang-kadang yang miskin ini komplain lah gini, Romo. Mereka yang kaya bisalah berdana, bisa berbuat baik, sumbang sana, sumbang sini. Tapi saya tidak punya apa-apa, Romo. Mereka punya peluang nggak ke surga? Dan apa yang harus dia praktekkan supaya dia juga punya kesempatan yang sama untuk berbahagia di alam surga? Apakah surga milik orang kaya, Romo? Singkat cerita seperti itu. Begini, kita tidak bisa mengatur kita lahir sebagai apa. Oh, ya, Romo. Karena lahir sebagai orang kaya, orang miskin, ya, Romo, orang yang cantik, orang yang jelek, dan sebagainya itu karena karma kehidupan lampau. Ya, Romo. Berkat timbunan kebajikan di masa lampau. Oh. Kan sering kita dengar itu. Benar. Dalam Manggala Sutta ya. Manggala Sutta. Saya pikir kenapa perlu berkat kebajikan di masa lampau. Timbunan kebajikan masa lampau. Karena itu menentukan kita lahir di mana. Oh, seperti itu. Nah, itu kan kita sudah lahir sekarang. Itu masa lalu tak bisa dirubah lagi. Nah, benar, Romo. Sekarang yang paling penting. Saat ini yang paling penting. Oh, right here, right now lah ya. Iya. Saat ini misalnya begini. Kita sebenarnya bisa tahu kehidupan lalu kita apa. Oh. Saat ini. Misalnya Romo Rudi. Iya. Ada yang sakit-sakitan, sering. Iya, Romo. Ada yang kena percik air hujan aja langsung sakit. Benar. Ya? Benar, ya. Ada yang mandi hujan, aman-aman saja. Aman saja, masih sehat-sehat ya. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya sekarang ini sakit-sakitan berarti ada hubungan dengan pelanggaran sila pertama. Pelanggaran sila pertama. Oh. Pembunuhan makhluk hidup. Oh, jadi menyiksa makhluk hidup. Menyiksa makhluk hidup. Kita perbaiki. Iya, Romo. Kalau misalnya saat ini berusaha giat, sekolah tinggi tapi tetap makan aja pas-pasan. Iya, Romo. Nah, sering kecurian. Iya. Itu kita tahu dulu kita ini sering mengambil barang orang lain. Berhubungan dengan sila kedua. Iya, Romo. Berhubungan dengan tidak berdana. Iya, Romo. Kita perbaiki. Tribunus, hati-hati ya. Ternyata kita miskin itu karena dulu kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Kalau tadi kata Romo, hujan-hujanan sedikit saja udah sakit, berkaitan dengan pelanggaran sila pertama, yaitu pemusnahan napas atau membunuh atau menyiksa makhluk hidup. Yang berikutnya, Romo, apa lagi? Yang ketiga itu. Ada yang keluarganya jarang bisa akur. Nah, ya. Lahir di broken home. Ya, Romo. Ada yang menikah, cerai, menikah, cerai, menikah, cerai. Iya. Kenapa itu, Romo? Udah begitu baik dengan pasangan, dengan mertua, tidak dihargai. Benar, Romo, ya. Sila ketiga.
Apa itu? Berarti dulu dia melanggar sila ketiga. Ah, Berzina. berzina. Berkhianat kepada pasangan. Tidak setia ya? Ah. Waduh. Tampan, cantik, Ya. menghancurkan rumah tangga orang. Aduh, sungguh sedih Nah, ya. jadi ini ya. perbaiki. Ya, Romo. Keempat misalnya, Ya. lahir jelek. Ah, ya buruk rupa ini. Kenapa ini, Romo? Kenapa? Berarti itu berhubungan dengan sila keempat juga. Ya. Marah berbicara, suka marah-marah. Suka marah-marah ya. Nah, jadi kalau misalnya Romo marah, wajahnya kira-kira cantik atau jelek? Wah, jelek banget. Alis naik ya, Ya, wajah betul. merah, mata Ah. melotot ya. Sila Oke. ketiga juga berhubungan dengan Ya. orientasi seksual yang salah. Oh, orientasi seksual yang salah ya, Romo. Ah. Mm-mm. Ya, Terus sila kelima itu Ya. terlahir bodoh. bodoh ya. Ah. Sangat susah mengingat. Ya. Diajari seperti ada biku kan, ada Ah. cerita kan. Baik Cula pertama Kantaka. diajari. Bantai Cula Kantaka Iya, ya iya. kisahnya ya. Baik pertama diajari, baik kedua udah lupa. Ah, ya, ya. Katanya kan pelanggaran di sila kelima. Sila kelima. Ya? Pada waktu sekarang ini sebagai manusia dia mabuk kan. Mabuk-mabukan. Minum narkoba Iya. dan sebagainya. Iya, Romo. Setelah ada kesempatan terlahir sebagai manusia lagi, dia akan lahir sebagai manusia yang bodoh, Bodoh. Waduh. mudah stres, Sungguh menyedihkan. gila. Gila ya. Itulah. Oh, sungguh mengerikan pelanggaran dari 5 sila ini bisa buruk rupa, pendek umur, sakit, bodoh, broken home ya. Waduh, semua itu ternyata ada faktor pemicunya. Baik, Romo. Tadi dikatakan oleh Romo semua sila itu saling kait mengkait ini. Nah, saya ingin tanya Romo. Apa yang terjadi kalau seseorang menyebar 2 jenis video? Satu video atau YouTube atau TikTok yang sifatnya motivasi, membesarkan hati mereka yang sedih. Yang kedua, tipe yang suka amoralitas, pornografi. Nah, ini Romo. Wah, itu begini ya. Kita, Romo Rudi kan, kita pernah sama-sama belajar abidama di Taman Alam Lumbini Taman ya. Alam Lumbini, benar Romo. Ya, Udah lama betul ya. benar Romo. Ya, Dikatakan bahwa satu jentikan jari saja itu miliaran pikiran, kesadaran. Ya. Kita menyebar yang tidak baik, karma buruknya kan beruntun. oh, Begitu juga kita menyebar yang bagus, ya Romo. karma buruk baiknya beruntun. Ya. Begini Romo, seperti mau kemari, Ya, Romo sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Guru ini kan, Anda melatih kebiasaan untuk berbuat baik, ya, menyebar kebaikan. ya Romo. Acara ini ya, Pelita Damaya, Ya, pintu Dharma. pintu damai. Ya, Sebelum kemari saja, kan saya diberitahu 2 hari lalu ya. benar Romo. Ya, Persiapannya bukan hari ini kita berbuat baik. benar Romo. Pikiran kita udah mengarah apa yang terbaik yang harus saya berikan. Ya, benar. Karena saya tahu permata Tiratana ini luar biasa. Ya, Kita harus memberikan yang terbaik. ya Romo. Apa yang terbaik yang bisa saya berikan? Jadi pikiran kita sudah mengarah ke kebaikan sebelum-sebelumnya. Ya, oh, Nah, begitulah. ya Romo. Nah, Oh, jadi dapat dijelaskan pada Tribuners, selama ini kita mungkin berpikir membuat TikTok hiburan atau menyebar fitnah atau menyebar motivasi ada dampaknya. Dijelaskan oleh Romo Sei Wijananda, yaitu dalam Abhidhamma Pitaka dijelaskan bahwa dalam satu jentakan jari terdapat bermiliar-miliar kesadaran. Apabila kita berpikir baik, maka ia akan menjadi bibit karma baik di dalam batin kita. Demikian pula sebaliknya, apabila kita berpikir buruk, itu menjadi bibit karma buruk yang bersembunyi di dalam arus batin kita. Kedua bibit ini menanti kesempatan untuk mematangkan karma kita. Jadi karma itu bisa saja masak setiap saat dan kita beresiko. Berbahagialah Tribuners dimanapun Anda berada apabila yang disebar itu adalah sesuatu yang berupa moral, nasihat, motivasi. Tapi sungguh celaka kalau yang disebar itu adalah fitnah, adu domba, amoralitas, pornografi, dan penipuan. Berhati-hatilah. Baik Romo, selanjutnya kalau bicara kita tentang
dapat terlahir di surga dari sila. Nah, sekarang kita tanya lagi lebih jauh. Apa yang terjadi kalau saya bangun pagi, tidak berlindung pada Triratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha, bahkan tidak mengambil sila? Apa yang terjadi, Romo? Begini, kita manusia ini batinnya lemah. Oh, ya. Kenapa ada dibuat sila oleh guru kita? Ya. Winaya untuk para biku. Ya, Romo. Hukum di negara. Ya. Bagaimana kalau tidak ada hukum di satu negara? Oh, kacau, Romo. Kacau. Oh. Ya. Begitu juga bagaimana kalau tidak ada sila? Kalau kita tidak mempraktekkan sila. Ya. Memang umat Buddha tidak mengucapkan Pancasila, Ya. diwajibkan melaksanakan Pancasila dimanapun juga berada. Oh, seperti itu. Tetapi, kenapa kita perlu mengambil sila pagi dan malam? Ya. Itu untuk warning kita. Ada 5 sila. Kalau kita salah, kita susah itu mengambil sila. Betul nggak? Benar. Lao Tse? Ya, benar. Ada penyesalan ya. Ada penyesalan. Misalnya Tetapi, kita... ingat, Ya. bahwa kita itu bisa silap. Bisa silap, ya. Tapi jangan buat ini sebagai alasan untuk pelanggaran sila-sila kasar. Pembenaran jadinya pembenaran. ya. Jangan bilang, saya bisa silap, saya sudah berzina. Aduh. Oh, ya, itu sungguh kebangetan itu. Baju tidak bisa pakai lagi. Ya. Ya. Benar. Guru-guru kita kalau sempat begitu, jubahnya pun tidak bisa pakai. Benar, itu saya tidak bisa pakai lagi. Pelanggaran yang telak ya. Jubah pandita saya. Ya, benar. Romo Rudi bagaimana dengan istri, Ya. dengan keluarga, Ya. dengan murid-murid? Ya, benar. Betul? Semua harus penuh kendali ya, Iya. Romo ya. Kenapa kita perlu parita pagi dan malam? Itu warning. Iya, Romo. Itulah begitu. Oh, itu mengingatkan kita untuk selalu sadar diri terhadap apa yang kita lakukan ya. Baik, Romo. Kalau tadi dikatakan orang tidak boleh ngaku-ngaku silap, ngaku-ngaku khilaf, jadi nggak praktek. Nah, ini bagaimana kalau dia sakit, Romo? Kalau misalnya begini ya, kalau atas sila itu pas maksud Romo kan untuk Ya, atas sila. benar. Tapi begini ya, sakit tubuh kita yang sakit, pikiran kita kan tidak sakit. Iya. Tapi mengenai atas sila, kan kita melatih batin. Pelatih batin ya. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa tentang melaksanakan atas sila. Iya. Saya ringkaskan lebih kurang begini ya. Iya, Romo. Ada 250 petapa. Iya. Mereka mendengar ada Buddha. Iya. Mereka pergi cari Buddha. Bahagia mau ketemu Buddha. Iya. Berjalan di India kan waktu itu kan tidak seperti sekarang. Berjalan berhari-hari. Keadaan lapar, haus. Iya. Nampak pohon begitu rindang, begitu besar. Di sana diceritakan bahwa 250 petapa ini bisa Ya, berlindung di bawah pohon itu. Oh, Berarti pohonnya sangat besar sekali. Iya. Kemudian kepala dari petapa ini, Iya, Romo. dia membatin. Iya. Dia tahu pohon gini besar pasti ada Dewa. penunggunya. Kalau orang sini bilang penunggunya. Penunggu, ya. Tapi penunggu dalam tanda kutip adalah makhluk yang baik. Oh, Kenapa? makhluk baik. Pohonnya begitu rindang. Iya. Begitu luar biasa, ada buah-buahnya lagi. Iya. Oh. Jadi dia membatin ataupun Ya. dia berkata, jika Ya. memang ini ada dewanya, Iya, Romo. kami sangat haus. Oh. Kemudian apa yang terjadi? Dan pohon itu tiba-tiba turun seperti hujan. Oh, seperti itu. Nah, jadi 250 orang ini minum dan mandi. Oh, sampai sedemikian. Iya. Kemudian dia membatin lagi. Kalau memang ini ada dewanya, kami lapar. Pohon itu keluar buah-buah untuk mereka makan. Oh, seperti itu. Nah, jadi kepala dari petapa ini tahu bahwa pohon itu ternyata memang ada dewanya. Ya, Romo. Wahai engkau dewa, tunjukkanlah dirimu. Ya. Begitu cemerlang yang keluar. Ya. Begitu bercahaya. Oh, dewa yang muncul ya? Iya. Jadi kepala petapa ini dia tanya, Iya. wahai dewa, apa yang kamu jalankan? Apa yang kamu laksanakan? Oh. Pada waktu Anda sebagai manusia, Anda bisa memiliki kekuatan yang luar biasa. Iya. Kecemerlangan yang luar biasa.
Iya. Lause, apa yang dia bilang dewanya? Iya. Paise katanya. Ah. Paise, kira-kira malu saya ceritakan. Ah, ya, apa itu Romo? Saya hanya melaksanakan atasila setengah hari katanya. Atasila hanya setengah hari? Hanya setengah hari. Bagaimana bisa ya? Oh. Dia ceritakan begini, dulu dia adalah karyawannya Anathapindika. Oh iya, Romo. Anathapindika itu seorang hartawan, penyokong utamanya Buddha. Iya. Jadi Anathapindika ini sebenarnya ya bisa jadi sosok teladan untuk para hartawan. Oh ya? Iya. Oh. Beliau ini sangat kaya. Iya, Romo. Dan di para karyawan beliau, Iya. di lingkungan karyawan beliau, di rumah beliau yang Iya. besar gitu, Iya. dia menerapkan uposatha sila setiap bulan 4 kali. Oh, luar biasa sekali ya. Iya. Wajib itu ya? Iya, wajib. Oh. Jadi pada Iya. waktu uposatha kan tenang, diam, Iya, benar. betul-betul dilaksanakan. Iya. Dewa ini dia waktu jadi manusia dia baru bekerja, Baru kerja ya? baru kerja. Ya, Jadi dia Romo. pagi-pagi sudah pergi untuk motong kayu. Motong kayu ya? Iya. Dia pulang Ya, sudah hampir siang. Iya, Romo. Jadi dia lihat kok keadaannya lain. Dia lupa bahwa itu sedang melaksanakan atasila. Oh, hari uposatha itu, Romo. Ha-ha. Iya. Jadi Anathapindika bilang begini, kamu kan pagi tidak sempat mengambil sila. Iya. Kamu makan aja bubur. Iya, Romo. Dia bilang begini, Tuan, Iya, Romo. sila atasila ini begitu luar biasa, kalian melaksanakannya. Izinkan saya melaksanakannya walaupun hanya setengah hari. Oh, demikian ya. Iya. Tapi karena dia udah bekerja keras, Iya, Romo. memotong kayu di Kayu. hutan sana, Iya. jadi perutnya tidak tahan, tubuhnya tidak tahan dan meninggal karena atasila setengah hari ini dan lahir sebagai seorang dewa yang luar biasa yang memiliki istana sebuah pohon yang sangat besar. Oh, Itulah. sampai begitu luar biasanya Iya. praktek uposatha sila ini ya, Tribunas ya. Iya. Walaupun hanya memegang moral setengah hari, ternyata setelah meninggal ya pemuda ini dilahirkan di alam dewa dengan istana yang besar ya, hanya mereka yang bisa melihatnya karena dewa-dewa itu dalam sutta dijelaskan ada Ruka dewa, Bumatata dewa ya, ada dewa yang tinggal di sungai, di gunung, di pohon, di goa-goa dan di rumah-rumah, bahkan di angkasa. Iya. Nah, jadi dewa ini adalah tipe yang tinggal di pohon-pohon. Ingat, hanya mempraktekkan setengah hari tapi dengan etiket baik ya, tidak curang ya, atau tidak bolos. Batinnya luar biasa. Batinnya luar biasa. Baik Romo, setelah kita mendengarkan ini, ya kita begitu termotivasi jadinya. Selama ini kita mungkin beranggapan, pagi-pagi tidak apa-apalah kita bolos, tidak baca parita, tidak ambil sila, toh kita nggak buat jahat. Yang penting kita santai-santai, nggak merugikan orang, Romo. Bisa nggak seperti itu, Romo? Baik nggak pikiran seperti itu? Apakah itu termasuk berpandangan salah? Ini batin kita kan naik turun, Iya, kan tidak terus kuat. iya Romo. Romo Rudi, Guru Rudi pasti merasakannya. Ya benar. Jatuh bangun ya. Jatuh bangun. Ya. Kalau kita batin kita kuat, kita Iya. sudah capai kesucian. Oh, Itu- seperti itu Romo. Tapi karena batin kita belum kuat, Iya, ya, iya Romo. guru-guru kita aja ada yang 20 wasa lepas. Lepas ya. Benar, benar. Itu menunjukkan kenapa Iya, batin kita kadang-kadang bisa. berubah-ubah. Jadi seperti itu. pembacaan parita suci di dalamnya ada pengambilan sila, 3 Iya. perlindungan, Iya, ada Romo. meditasi, ada pelimpahan jasa. Jadi kita dilindungi, Iya Romo. diberkahi Ya, oleh tiratana. tiratana ya. Oh, luar biasa sekali. Terus kalau misalnya saya bangun Romo, sudah ambil sila dan saya buat baik. Apa bedanya dengan kalau saya bangun saya nggak ambil sila, saya buat baik? Beda nggak mutunya? Begini ya, Romo. Kalau misalnya banyak umat Buddha hanya berdana saja, misalnya begitu, ya, Benar Romo. tidak melaksanakan sila. Iya. Akibatnya bagaimana? Berdana itu kalau misalnya karma baiknya berbuah kan kaya. Benar Romo. Tetapi karena dia tidak melaksanakan sila, Iya. dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Oh, seperti Ada itu. begitu kan? Iya, iya.
Dia tidak bahagia. Ini tak boleh makan, itu tak boleh makan. Iya, benar, Romo. Takut ini, takut itu, hilang sedikit kekayaan aja. Pedingnya setengah mati ya. Setengah mati. Nah, begitulah. Dia sampai merasa iritasi sekali kehilangan. Jadi kalau misalnya kita berdana dan kita melaksanakan sila, karena baiknya berbuah dia sempurna. Sempurna ya. Cemerlang, bahagia, cantik, kaya, melaksanakan sila, populer lagi. Populer lagi, banyak pengikut ya kan? Ya, dan menjadi panutan di masyarakat ya, begitu. Romo. Baiklah Romo dan Tribuners, kita telah mendengarkan wejangan Dharma yang diulas kembali oleh Romo Sehi Widyananda, dan ada letak perbedaan antara kebenaran dan pembenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang dapat diuji, walaupun tidak ada yang melihatnya. Kebenaran salah satunya adalah Dharma dan Sila. Sila disebutkan oleh Romo tadi adalah Dhamma Lokia Dhatu, yaitu Dharma pelindung dunia. Tentu dunia akan kacau kalau manusia tidak memiliki sila. Salah satunya adalah terjadilah pembunuhan, pencurian, dusta dan fitnah, asusila. Dan juga orang-orang akan menjadi terancam ketika mereka mengkonsumsi makanan, minuman yang menghilangkan kesadaran. Ya, semuanya menjadi ceroboh. Keempat perbuatan buruk ini terjadi ketika Anda lalai. Nah, sementara pembenaran adalah suatu kemunafikan, kecurangan terhadap moralitas. Kita selalu membela diri kita dengan dalih-dalih. Pada akhirnya, si pelaku yang menjunjung tinggi kebenaran akan menuju ke alam surga. Si pelaku yang sering melakukan pembenaran tentu akan menderita di 4 alam apaya, yaitu neraka, setan, raksasa, dan binatang. Kita berterima kasih hari ini atas kehadiran Romo Sehi Widyananda. Semoga di event mendatang ya Romo sudi mengulas kembali ya Dharma yang dapat mencerahkan batin kita. Sampai di sini pertemuan Pintu Dharma. Kita lanjut di event berikutnya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sabe Dewa, Sabe Buddha, Sabe Satta, Bhavantu Sukhi Tata. Sadu, sadu, sadu.